Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali ke dalam series kajian dari Namal Institute dan Udrus Sunnah, yaitu series Ufuk ya, Ushul Fikih dalam Ulumul Quran, yang dilaksanakan sebanyak 4 kelas ya di 2 minggu di bulan Juni ini. Dan alhamdulillah juga di pagi hari ini telah sampai di pertemuan ketiga yang insya Allah akan membahas terkait nasikh dan mansukh yang akan dibawakan oleh Ustazuna, Ustadz Muhammad Nur Fakih. Bagi rekan-rekan semua, diharapkan untuk menyimak dengan seksama, dan jika ada rekan-rekan yang juga turut serta ikut kajian dan belum hadir, harap juga kita saling mengingatkan bersama ya, agar segera memasuki kelas. Tanpa berpanjang waktu, bagi Ustadz Nur Fakih kami persilakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ustaz. Cek. Alhamdulillah. Baik. Nanti ya. Baik. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di daras ketiga dari Ufuk Namal Institute dan Udrus Sunnah. Baik, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar pagi ini tentang masalah nasikh dan mansukh. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan kita belajar ulumul Quran atau usul fikih dalam ulumul Quran ini tidak lain tidak bukan untuk semakin menambah kualitas tadabbur kita terhadap bertambahnya wawasan kita, bertambahnya saqafah kita tentang masalah usul fikih atau ulumul Quran ini, justru menjadikan kita atau kualitas tadabbur kita semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Baik. Langsung saja kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nasikh dan mansukh. Sebagaimana antum ketahui, sekarang kita masuk di pelajaran yang ketiga. Baik, pengertian nasikh secara bahasa memiliki makna atau 3 makna. Yang pertama, al-izalah wal qatha', yang artinya menghapus atau mengganti. Contohnya ketika kita mengatakan nasakhatis syamsu adzillah, itu sinar matahari menghapus bayangan-bayangan, atau nasakhatir riyah wala thara, angin yang menyalin atau memindah. Contohnya nasakhtul kitaba, aku menyalin atau aku memindah kitab. Dan pengertian ini itu sendiri secara bahasa dipakai dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami memerintahkan sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang rasul atau seorang nabi, illa idza tamanna, kecuali ketika mereka berkehendak untuk menyampaikan kepada umatnya tentang larangan dan juga tentang perintah, alqas syaitanu fi umniyatih, maka syaitan mericuhi apa yang ingin mereka sampaikan. Fayansakhullahu ma yulki syaitan. Nah, wajh dilalahnya penggunaan secara bahasanya pada bagian fayansakhullahu ma yulki syaitan. Setelah syaitan berusaha untuk mericuhi pikiran para nabi ketika mereka hendak menyampaikan qiraah kepada umatnya, fayansakhullahu ma yulki syaitan, maka Allah menghapuskan atau Allah mengangkat apa yang diricuhi oleh syaitan di dalam pikiran kalian. Tsumma yuhkimullahu ayatih, kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini penggunaan secara bahasa dipakai pada bagian fayansakhullahu ma yulki syaitan, yang maknanya adalah al-izalah war rafa', mengangkat dari apa yang sebelumnya dibisikkan oleh syaitan sehingga mengganggu kehendak para nabi untuk menyampaikan larangan dan juga perintah. Kemudian di antara penggunaan yang kedua dalam surah Al-Jathiyah ayat 29, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq,
inilah kitab lembaran atau kitab catatan dari kami yang tiqu alaikum bil haq, berkata terhadap kalian dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu. Nah, ini bagian inna kunna nastansikhu. Ini makna dari an-naql itu sendiri. Itu kami, sungguhnya kami nastansikhu ma kuntum ta'lamun, meminta kepada para malaikat untuk mencatat atau menyalin apa yang kalian lakukan ke dalam buku catatan amal. Ini penggunaan secara bahasa dipakai di dalam Al-Quran surah Al-Hajj dan surah Al-Jathiyah. Baik. Adapun pengertian nasakh secara istilah itu dibedakan ke dalam dua pengertian. Yang pertama dari sisi mutaqaddimin dan yang kedua dari sisi mutaakhirin. Nah, apa bedanya atau apa pentingnya kita mengetahui perbedaan istilah antara mutaqaddimin dan mutaakhir ini? Nah, supaya kita tidak salah sangka ketika ulama mutaqaddimin memutlakkan istilah nasakh, nah kita nggak salah mengartikan bahwa saya nasakh yang diartikan atau disebutkan oleh ulama mutaqaddimin tadi sebagaimana nasakh yang disebutkan oleh ulama mutaakhirin. Apakah semua? Maka jawabannya tidak juga. Misalnya ketika kita mendapati sebuah teks yang menyebutkan di antara syarat ijtihad adalah labudda min ma'rifati atau labudda lil mufti awil mufassiri, hendaknya bagi seorang mufti atau seorang mufassir min ma'rifatin nasikhi wal mansukh, untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Nah, apakah bagian atau part ini itu diartikan kepada memahami nasikh dan mansukh sebagaimana pengertian mutaakhir yang akan kita pelajari kali ini? Maka jawabannya tidak. Nasikh dan mansukh tadi di sisi mutaqaddimin ada pengertian lain yang maknanya, cakupan maknanya lebih luas dibandingkan cakupan makna dari nasikh dan mansukh dalam atau dari sisi mutaakhirin. Disebutkan di sini, saya mengutip dari Qawaid at-Tafsir, yang mana ini kebanyakan juga di beberapa kitab, misalnya Qawaid at-Tafsir, terus kemudian Ma'alim usul fiqh inda Ahlussunnah wal Jamaah, terus kemudian dan kitab-kitab yang lainnya, usul fikih yang lainnya juga menyebutkan bagian atau potongan ini. Ya, yang mana beliau menyebutkan ta'rifun nasakh fil istilah, ya, pengertian nasakh secara istilah, yutlaqu 'inda salaf wa yuradu bihi al-bayan, yaitu dimutlakkan di sisi salaf, diharapkan dari makna atau yang dikehendaki dari makna an-nasakh dari sisi mutaqaddimin atau para salaf, itu maksudnya adalah al-bayan, yaitu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dia menyebutkan bahwa mutaqaddimin ketika menyebutkan nasakh artinya bayanul murad bi ghairi dzalikal lafadz, yaitu menjelaskan maksud dari suatu konteks syar'i atau teks syar'i bi ghairi dzalikal lafzi, dengan sokongan atau bantuan dari teks lain, teks syar'i bal bi amrin kharijin anhu, dengan faktor luar yang berasal dari luar teks syar'i tadi. Itu yang dimaksud dengan an-nasakh itu sendiri. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwasanya fayadkhulu fihi takhsisul umum, masuk ke dalam pengertian nasakh itu sendiri karena dia artikan bayan secara luas, maka mentaksis suatu kalimat yang am atau mentakyid suatu kalimat yang mutlak sebagaimana kita pelajari sebelumnya, atau mentabyin sesuatu yang mujmal yang masih memiliki makna ke sana dan ke sini, waraful hukmi, dan makna nasakh itu sendiri yang akan kita pelajari, itu semuanya masuk ke dalam pengertian nasakh di sisi mutaqaddimin. Nah, sementara pengertian mutaakhirin, pengertian nasakh itu sendiri dibedakan dari pengertian yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita belajar takhsisul umum atau takyidul mutlak. Nah, kita bagian yang terakhir yaitu raf'ul hukmi, mengganti atau menganulir suatu hukum. Nah, makanya disebutkan di sini wa wan naskhu fi istilahil mutaakhirin. Inilah yang dimaksud dengan an-nasakh di sisi mutaakhirin, yaitu raf'ul hukmi, mengangkat atau menghapus atau menganulir suatu hukum atau mengganti suatu hukum. Itu tercakup dalam makna an-nasakh di sisi mutaakhirin. Jadi kalau di sisi mutaqaddimin lebih luas maknanya, sementara di sisi mutaakhirin terbatas pada raf'ul hukmi, yaitu mengganti atau menghapus hukum itu sendiri. Baik, lebih ringkasnya disebutkan oleh ulama mu'asirin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, mengangkat atau mengganti hukum yang telah ditetapkan dalil syar'i sebelumnya, aw lafzihi, atau lafadznya, bidalilin minal kitab was sunnah, dengan dalil dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Ini pengertian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau kita juga bisa menyebutkan atau mengartikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Jizani dalam Syekh Al-Jizani berarti ma'alim usul fikih, ya. Ma'alim usul fikih,
Beliau menyebutkan raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin, mengganti hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh dalil syar'i bi khitabin mutarakhin anhu, dengan dalil yang turun setelahnya. Ini pengertian dari Syekh Al-Jizani. Nah, dari dua pengertian tadi, baik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ataupun Syekh Al-Jizani, maka kita bisa membatasi pengertian-pengertian tadi dalam beberapa batasan. Sehingga dengan batasan ini, suatu pengertian disebut dengan nasakh, atau suatu kondisi disebut dengan nasakh, dan suatu kondisi yang lain tidak disebut dengan nasakh. Nah, batasan yang pertama, nasakh itu terjadi dengan menggantikan posisi hukum sebelumnya. Jadi kalau misalnya dalil yang pertama masih berlaku atau dalil yang pertama masih diberlakukan, sementara dalil yang kedua juga diberlakukan, maka ini bukan nasakh. Nah, nasakh itu bisa terjadi atau suatu kondisi disebut dengan nasakh kalau digantikan secara penuh. Yang kedua, nasakh terjadi pada hukum syar'i, bukan baroah asliyah. Ini sebagaimana kita tahu dalam ilmu usul, ibahah atau pembolehan oleh syariat itu dua macam. Yang pertama yang didasari dengan dalil syar'i, ini namanya ibahah syar'iyah. Yang jenengan tahu dengan istilah mubah, ini maksudnya adalah ibahah syar'iyah. Yang kedua ada namanya ibahah akliyah. Ada namanya ibahah akliyah. Nah, ibahah akliyah ini adalah sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Syariat tidak menyebutkan dibolehkan, syariat juga tidak menyebutkan melarang. Kalau Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka al-bai' ini diperbolehkan atau dihalalkan dalam syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-halalu ma ahallahullah. Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang haram itu apa yang diharamkan oleh Allah. Terus kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa ma sakata anhu fa huwa afun. Adapun yang didiamkan oleh syariat maka itu dimaafkan. Jadi didiamkan oleh syariat, tidak dibatasi dalil umum dan lain sebagainya, namanya baroah asliyah. Misalnya ketika sebelum diperintahkan atau diwajibkannya sholat, maka sholat itu tidak diwajibkan misalnya. Sholat itu tidak diwajibkan. Maka ketika turun ayat atau turun nas yang menyebutkan kewajiban sholat, yang mana mengangkat hukum dari yang sebelumnya tidak ada atau tidak disebutkan hukumnya oleh syariat, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, ini tidak bisa disebut dengan nasakh. Ini tidak bisa disebut dengan nasakh, karena pergantian hukumnya dari yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib tadi, bukan dari bukan dari pembolehan yang dibolehkan oleh syariat atau sesuatu yang diizinkan oleh syariat sebelumnya, akan tapi dari sesuatu yang memang tidak ada. Di hukum asalnya memang tidak ada kewajiban untuk sholat. Tapi kemudian ada nas yang menyebutkan kewajiban untuk sholat. Nah, nasakh itu hanya terjadi pada hukum syar'i, bukan baroah asliyah. Jadi kalau misalnya kewajiban dari yang sebelumnya tidak wajib sholat, terus kemudian nas menyebutkan wajib sholat, maka tidak bisa disebut dengan nasakh. Yang ketiga, nasakh terjadi jika nasakhnya berasal dari dalil syar'i. Jadi penghapusnya yang menggantikan hukumnya itu berasal dari dalil syar'i, bukan dari selain dalil syar'i, yaitu dalil akli. Misalnya apa? Misalnya kewajiban sholat gugur karena gila, misalnya. Karena gila, karena meninggal, terus kemudian karena yang lainnya yang menyebabkan suatu tadi kewajiban tadi gugur. Ini bukan dalil syar'i tapi dalil akli. Yang keempat, nasakh terjadi ketika nasikh dan mansukhnya berbeda masa. Nasikh dan mansukhnya berbeda masa atau berbeda redaksi, berbeda tidak dalam satu konteks. Nah, kalau misalnya tidak berbeda masa, maka tidak bisa diketahui mana yang lebih akhir dibandingkan yang lainnya, atau mana yang lebih dulu dibandingkan yang lainnya, maka nggak bisa disebut dengan nasikh dan mansukh. Jadi nasikhnya itu yang menghapuskan, mansukhnya itu yang dihapuskan. Nasikh itu yang menghapuskan, sementara mansukhnya adalah yang menghapuskan. Baik. Nah, dengan demikian kalau sudah paham tentang masalah batasan-batasan nasikh tadi, nah, para ulama menyebutkan kenapa kok ada batasan-batasannya. Kalau misalnya tidak terpenuhi salah satu dari batasan-batasan yang ada ini, maka tidak bisa disebut dengan nasikh. Bisa masuk ke takyidul mutlak atau takhsisul am dan lain sebagainya. Misalnya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, dan karena Allah atau untuk Allah Azza wa Jalla wajib bagi manusia untuk berhaji. Ini yang pertama wajib hukumnya. Terus kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuhnya. Bagi orang yang mampu untuk menempuhnya. Nah, apakah kewajiban untuk berhaji tadi terhapuskan dengan bagian dari firman Allah Azza wa Jalla man istata'a ilaihi sabila? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Ya karena
antara yang pertama atau bagian yang pertama dan bagian yang kedua turun dalam satu kali penurunan dan tidak berbeda masa sama sekali. Maka apa? Maka tidak termasuk pada nasikh dan mansukh. Ini boleh jadi nanti ya masuk bagian yang lainnya dengan cara mentakyid sifat dari siapa yang diwajibkan haji atau manusia yang diwajibkan haji tadi. Itu diantara contohnya ketika satu kondisi bertentangan dari 4 batasan pengertian nasikh ini. Baik. Kemudian berikutnya para ulama menyebutkan syarat nasikh. Ini Afan kalau misalnya terlalu cepat. Sebentar. Syarat-syarat nasikh yang pertama terpenuhi batasan-batasan sebelumnya. Jadi ketika batasan-batasan tadi terpenuhi yang kita sebutkan 4 tadi, maka boleh jadi disebut dengan nasikh. Syarat yang kedua, ayakunan nasikh atau nasikh berasal dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Nah, nasikh itu hanya berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini berbeda nanti dengan penjelasan dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya nasikh juga bisa dihapuskan. Nasikh juga bisa dihapuskan oleh ijma. Nasikh itu sendiri bisa berupa ijma, bukan harus berupa Al-Qur'an ataupun As-Sunnah atau dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nanti juga dijelaskan kenapa harus nasikh berasal dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahmatullah. Dalil yang kedua ini, kenapa kok nasikh harus berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah firman Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, dan ketika dibacakan ayat-ayat kami, qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza. Maka orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami mengatakan, justru balik mengatakan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkanlah Al-Qur'an yang selain ini. Datangkanlah ayat yang selain yang engkau baca tadi. Au badilu, atau gantilah. Kul ma yakunu li an ubaddilah. Maka katakanlah wahai utusan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidaklah layak bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. Maka ini menunjukkan atau wajhu dilalahnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi agar apa? Agar mengatakan tidak mungkin untuk menghapuskan sesuatu dari firman Allah atau syariat Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang berasal dari diri kita. Dan ijma'nya umat, ijma'nya kaum muslimin, kalau sekedar ijma', maksudnya dari saudara ijma' itu kalau berpatokan pada sekedar ijma'nya saja, maka ini tidak diperkenankan. Nah, ulama seperti Syekh Al-Jizani hafizallahu taala di bukunya beliau menyebutkan kalau sekedar ijma'nya saja maka tidak bisa menghapuskan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah atau teks syar'i. Akan tapi yang dijadikan maksud oleh para ulama yang menyebutkan bahwasanya ijma' bisa menasikh Al-Qur'an ataupun As-Sunnah atau hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka maksudnya adalah dalil yang dipakai oleh ijma' tadi. Attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Sungguhnya aku takut dengan azab di hari yang teramat keras, yaitu hari kiamat, jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nasikh itu harus berasal dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Yang ketiga, nasikh datang setelah mansukh. Ini logis ya. Di nasikh yang menghapuskan atau yang menggantikan ya datangnya pasti setelah mansukhnya. Nggak mungkin kebalikannya. Kalau kebalikannya berarti sebutannya ya berbalik. Yang satunya nasikh, yang satunya mansukh. Baik. Yang keempat, tidak mungkin dikompromikan karena pembahasannya berada pada ta'arudul adillah. Jadi ketika dalil-dalil syar'i yang ada itu saling bertentangan secara zahir dan tidak bisa ditakwil ke arah manapun. Jadi nggak mungkin bisa dijamak, nggak mungkin bisa dijamak, maka ya mau tidak mau harus digugurkan salah satunya. Di antara dengan cara apa? Dengan cara nasikh. Yang satu berposisi sebagai nasikh, yang lainnya berposisi sebagai mansukh. Misalnya ketika perbedaan para ulama, ya sebagian ulama yang menyebutkan tentang masalah hukum memegang, kemaluan setelah berwudu. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Nah, sebagian ada yang membawa bahwasanya dua dalil yang ada, dua hadis yang ada, itu berasal dari apa? Berada pada konteks nasikh dan mansukh. Yang satu sebagai nasikh penghapus, yang lainnya sebagai mansukh. Karena dua perawi yang ada, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang lainnya, ini berbeda masa apa? Berada dalam masa yang berbeda. Tapi ulama lain juga menganggap bahwasanya itu bukan nasikh dan mansukh. Boleh jadi dibenarkan di masa yang lain, boleh jadi dibenarkan di masa yang berikutnya. Baik.
itu nasikh datang setelah mansukh. Yang keempat, tidak mungkin dikompromikan. Yang kelima, mansukh berupa hukum dan bukan berita. Sebagaimana kita tahu, teks syar'i itu memiliki beberapa kandungan. Yang pertama tentang masalah akidah, yang kedua tentang masalah muamalah atau hukum, yang ketiga masalah kisah atau berita murni atau kisah itu sendiri. Maka yang bisa dinasakh atau terjadi nasakh di dalamnya hanya yang berupa hukum dan bukan berupa berita atau justru malah berupa akidah. Jadi kalau misalnya poin-poin akidah, tauhid dan lain sebagainya tentang masalah kesyirikan ini nggak bisa dinasakh. Ini nggak bisa dinasakh. Jadi yang bisa dinasakh hanya pada hukum saja, hanya pada hukum saja. Baik. Nah, yang kedua tadi, poin yang kedua, yang mana nasikh harus berupa dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian maka bisa diambil kesimpulan tidak boleh menasakh Al-Quran dan As-Sunnah dengan sekadar ijma. Jadi kalau ijma saja, jadi para ulama tadi menyebutkan bolehnya menasakh hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan ijma. Maksudnya adalah bukan ijma'nya, tapi dalil yang dipakai untuk berijma tadi. Yang kedua, tidak boleh menasakh dengan kias. Ini jelas ya, kalau dengan kias jelas. Nah, karena li'anal qiyas innama yu'tabaru fi ma la nassa fihi. Karena kias itu dimaksudkan pada sesuatu yang memang sebelumnya tidak ada hukumnya, sesuatu tidak ada dalilnya. Yang ketiga, tidak boleh menasakh dengan dalil akli. Ini enggak boleh. Yang keempat, tidak dipersyaratkan pada nasikh memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan mansukh. Ini pada kasus terjadi ketika nasul Quran di sunnah yang menghapuskan hukum dari Al-Quran dengan hadis. Nasul sunnah bil ahad, menasakh sunnah dengan hadis ahad, atau nasul mutawatir bil ahad, menasakh hadis ahad dengan hadis-hadis mutawatir. Nah, poin yang keempat ini tidak dipersyaratkan pada nasikh memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan mansukh. Jadi enggak melazimkan bahwa saya nasikh itu sendiri lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mansukh. Dengan demikian kalau kita bisa tarik kesimpulan dari poin keempat ini, maka kalau didasarkan pada poin yang keempat, boleh untuk menghapuskan hukum dari Al-Quran dengan as-sunnah atau hadis yang sahih. Baik. Ya, yang ketiga tadi, kalau misalnya nasikh harus datang setelah mansukh, bagaimana kita mengetahui nasikh dan mansukh atau periode nasikh dan mansukh itu sendiri atau masa dari nasikh dan mansukh? Jawaban yang pertama ijma. Yang kedua, ucapan Nabi SAW secara langsung. Misalnya Nabi SAW sebelumnya melarang wanita untuk berziarah kubur. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Fazuruha, kemudian sekarang silakan berziarah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menghapusnya secara langsung dalam satu hadis. Ini enak ini. Yang ketiga, diketahui mana yang turun belakangan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, dalil atau perbedaan tentang masalah tentang masalah memegang aurat, memegang kemaluan, apakah termasuk batalkan wudu atau tidak. Kalau dibawa ke kondisi nasikh dan mansukh, maka maksudnya adalah apa? Maka yang datang belakangan sebagai nasikh, yang datang setelahnya, dari mana kita tahu yang hadis yang satu, hadis dari Abu Hurairah adalah dalil yang datang belakangan? Ya jawabannya periode wafat dari rawinya. Jelas, karena ketika Abu Hurairah mengucapkan hadis tadi yang huwa bid'atun, sungguhnya itu merupakan bagian dari tubuhmu, maka atau kebalik ya, tolong ingatkan kalau misalnya kebalik. Nah, atau riwayat yang menjelaskan bahwasanya dari Abu Hurairah, maka posisi riwayat Abu Hurairah itu sendiri sebagai nasikhnya, sebagai penghapus dari riwayat yang sebelumnya. Nah, ini jika diketahui mana yang turun belakangan. Kalau misalnya inamkan al-jam'u, kalau memungkinkan untuk dijamak, dikompromikan, ya fal jam'u, maka dikompromikan. Kalau misalnya wa illa fatarjih, maka ya mau tidak mau kita harus mentarjih, mengalahkan salah satu. Baik, ini karena kita bahasanya usul fikih dalam ulumul Quran, maka saya nggak menyinggung tentang masalah nasakh dalam hadisnya. Ini saya hanya menyinggung pada nasakh yang terjadi dalam Al-Quran. Yang pertama, naskhul Quran bil Quran. Maka kalau nasakh Quran bil Quran ada 3 kemungkinan bentuknya. Yang pertama, nasakh hukum dan bukan tilawah. Contohnya Surah Al-Baqarah ayat 240 tentang dihapuskan oleh surah Al-Baqarah ayat 234. Ini naskhul hukmi bukan tilawah. Jadi hukumnya tetap ada, hukumnya dihapus tapi tilawahnya tetap ada. Hukumnya dihapus tapi bacaannya atau kalimat nasnya itu masih ada dalam Al-Quran.
Ini contohnya tentang masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Di surah Al-Baqarah 240, silakan jenengan lihat nanti ya. Di 240 ini menjelaskan bahwasanya iddah bagi wanita yang tinggal mati suaminya selama 1 tahun. Jadi iddahnya selama 1 tahun. Nah, dihapuskan oleh surah Al-Baqarah 234 menjadikan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Atau ya, di antara contoh lainnya misalnya nasul hukmi duna tilawah. Nasul hukum yang bukan tilawah misalnya pada kasus takhir, pemilihan apa? Pemilihan bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebelum diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain, Allah Azza wa Jalla memberi keluasan untuk mentakhir antara fidyah, antara memberi makan orang miskin dengan apa? Dengan mengganti hari. Kemudian ditekankan di ayat berikutnya untuk menasakh, menurut sebagian pendapat ya, kita terlepas dari pendapat yang lain misalnya yang menyebutkan hal lain. Nah, di ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, kalau misalnya kalian menjumpai bulan atau menjumpai hilal, maka hendaknya kalian berpuasa. Ini dinasakh. Ini dinasakh. Yang pertama tadi ayatnya sebelumnya 183 ya atau 184 itu dihapuskan dengan ayat berikutnya. Tapi hukumnya saja, tilawahnya dua-duanya tetap ada. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya ya tidak melazimkan bahwasanya nasikh itu harus dua-duanya. Tidak melazimkan bahwasanya nasikh itu harus dua-duanya. Tidak melazimkan, boleh jadi hukumnya dihapus tapi tilawahnya enggak. Nah, atau sebaliknya, tilawahnya dihapus tapi tilawahnya dihapus tapi hukumnya tidak. Nanti kita kasih tahu. Oh, ini yang B. Nasakh tilawah dan bukan hukum. Contohnya ayat rajm. Nah, antum cari di Al-Qur'an enggak ada. Enggak ada. Apa dalilnya? Apa hukumnya masih ada? Hukumnya masih ada. Hukumnya masih tetap berlaku hingga hari kiamat. Tapi tilawahnya sudah tidak ada. Itu tilawahnya disebutkan dalam satu riwayat asy-syaikh wa syaikhatu farjumuhuma albattah. Nah, idza zanaya farjumuhuma albattah. Yaitu ketika orang yang sudah menikah asy-syaikh wa syaikhatu, ketika mereka berzina, ini berarti orang-orang muhsan ya, orang-orang muhsan ketika mereka berzina, maka farjumuhuma albattah. Maka rajamlah keduanya. Ini ayat rajm. Hukumnya masih berlaku tapi tilawahnya sudah tidak ada. Yang ketiga nasul hukmi dan tilawah. Ya, dua-duanya berlaku. Ini dua-duanya berlaku. Nah, contohnya apa? Ayat yang menjelaskan tentang radha'ah. Disebutkan dalam sebuah riwayat asyur radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Asyur radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 susuan yuharrimna maka menjadikan mahram. Makanya hukumnya dihapuskan dan tilawahnya juga dihapuskan. Cukup dengan 5 susuan saja maka menjadikan mahram. Baik. Ini tentang naskul Quran bil Quran. Naskul Quran dengan Quran. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini saya poin yang mana sebenarnya? Poin yang mana yang disebutkan oleh musannif di kitab Dirasat fi Ulumil Quran? Kita buka dulu sebentar. Oh, taib. Yang tadi ya? Oh, enggak nih. Taib. Ini lain lagi insyaallah. Taib itu poin yang pertama yaitu nasul Quran bil Quran. Jadi ada 3 kemungkinan tadi, nasah hukum duna tilawah, nasah tilawah dunal hukmi, nasul hukmi wa tilawah ma'an. Jadi dua-duanya dihapuskan. Yang kedua, nasul Quran bis sunnah. Menasah Al-Qur'an dengan as-sunnah. Ya, poin yang pertama nasul Qur'ani bis sunnatil ahadiyah, yaitu nasul Quran dengan hadis-hadis ahad. Contohnya adalah disebutkan dalam satu pendapat bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakum al-mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kalian ketika menjelang kematian, salah seorang kalian menjelang kematian, in taraka khairan al-wasiyah, itu meninggalkan wasiat bagi aqrabin lil walidaini wal aqrabin, bagi orang tua dan juga aqrab. Bagi orang tua juga kerabat dengan sesuatu yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, ini hak bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, disebutkan di salah satu pendapat bahwasanya ayat tersebut mansuh dengan Al-Qur'an, dengan as-sunnah, dengan hadis. Yaitu yang berbunyi innallaha a'ta kulla haqqin astagfirullah.
Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan bagi setiap yang memiliki hak itu haknya masing-masing. Jadi maksudnya dinasakh di sini adalah nasakh yang mewajibkan seseorang untuk memberikan wasiat kepada kerabat atau kepada kedua orang tua ketika menjelang kematian, dihapuskan bahwasanya masing-masing tadi memiliki hak waris, jadi nggak perlu untuk diberikan wasiat. Kalau wasiat lil warisin maka tidak perlu memberikan wasiat untuk ahli waris. Itu nasul Quran dengan hadis-hadis ahad. Ini contohnya ya, contohnya hadis dengan hadis ahad. Nah, apakah boleh dengan cara yang demikian? Sebagaimana kata ketetapan yang sebelumnya kita baca tadi, bahwasanya tidak melazimkan nasikh itu berada pada derajat yang sama dengan mansukhnya. Jadi kalau berdasarkan pada poin tadi, nasul Quran bis sunnah ini memungkinkan baik dengan sunnah ahadiyah atau hadis-hadis ahad ataupun sunnah mutawatirah atau hadis-hadis mutawatir. Jadi mau hadis ahad, hadis mutawatir, dua-duanya apa? Ketika memang valid atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan untuk menasih hukumnya. Karena yang dihapus adalah hukumnya, bukan berbicara masalah kandungan atau banding-bandingan dan lain sebagainya. Contoh dari hadis Al-Quran dengan hadis ahad. Yang kedua, kondisi yang kedua yaitu nasih Al-Quran dengan hadis mutawatir. Dengan hadis mutawatir. Contohnya apa? Contohnya sebagaimana apa ya? Oh, taib. Ayat Allah Azza wa Jalla ini dalam satu pendapat ya, dalam satu pendapat sebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yaitu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk orang-orang yang berzina agar mereka dicambuk sebanyak 100 kali, sebanyak 100 kali. Fa inna jildal muhsan mansukh birrajm. Ya. Ini disebutkan oleh sebagian pendapat bahwasanya orang-orang yang muhsan, kalau tadi kan ayatnya berbunyi apa? Berbunyi umum ya. Mau orang yang berzina dari orang-orang muhsan atau ghair muhsan, maka dua-duanya diberikan hukum cambuk, sebanyak 100 kali. Dan disebutkan dalam sebagian pendapat ayat ini mansuh. Ayat ini mansuh dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang rajam. Hadis-hadis yang menceritakan tentang rajam. Tapi sebagian ulama lainnya nggak menerima ini bukan kondisi nasakh dan mansuh, tapi taksis saja dan ini sudah dijelaskan. Dan disebutkan oleh penulis kitab Dirasat fi Ulumul Quran bahwasanya nggak ada contoh lain untuk nasul Quran dengan hadis mutawatir Mas. Nah, baik. Walladzi arahu anna hadza takhsisun wa laysa binas. Walam ajid misalan akhar. Dan kami nggak menemukan contoh yang lainnya. Wa yadhharu li anna hadzal naw' jaizun aqlan wa lam yaqa fil Quran. Nah, untuk bagian ini beliau menyebutkan ya mungkin terjadi tapi tidak ada contohnya. Mungkin terjadi tapi tidak ada contohnya dalam Al-Quran. Wallahu taala alam. Oh iya, Dr. Fahad bin Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Rum. Dengan buka sendiri nanti. Nah, ini kita perujukan nasih dan masuk yang kami pakai ya qawaid at-tafsir jam'ah dan dirasatan. Yang kedua ma'alim usulul fiqh inda ahli sunnah wal jamaah, bukan via. Ma'alim usulul fiqh inda ahli sunnah wal jamaah Syekh Al-Jani. Terus kemudian tadi disebutkan usul min ini usul yang paling banyak yang paling kami gunakan adalah ma'alim usul fiqh sama dirasat ulumul Quran. Ini enggak tercantum. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen tahu nasakh Quran fil Quran ya banyak contoh kitabnya di antara kitab-kitab yang mungkin bisa teman-teman lihat tentang masalah nasikh dan mansukh. Contoh-contohnya ya nasikh wal mansukh fi kitabillah yang dinisbatkan kepada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Atau yang kedua nasikh wal mansukh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nasikh wal mansukh fil Qur'anil Aziz karya Ibnu Sallam. Nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim karya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Nasikh wal mansukh karya An-Nahas atau An-Nuhas. Yang keenam an-nasikh wal mansukh dari min kitabillahi azza wa jalla karya Hibatullah bin Salamah bin Nasr al-Muqri'i dan lain sebagainya. Ini banyak sekali contoh-contoh atau banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang apa nasikh dan mansukh. Dan rata-rata kitab-kitab usul fikih yang jenengan baca atau kitab-kitab ulumul Quran yang dibaca tentang nasikh dan mansukh ya contohnya dalam tanda kutip itu saja. Contohnya itu saja. Untuk memperluasnya silakan diperluas sendiri sumber bacaannya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Oh, kurang terakhir ya, Pan. Sebentar. Sebentar ya.
kita jelaskan tentang hikmah kenapa kok ada nasikh dan mansukh. Dan seolah-olah kalau orang, karena nasikh dan mansukh ini di para manusia disebutkan terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang membela, ada yang tidak membela. Justru yang tidak menyatakan keberadaan nasikh dan mansukh atau nasikh itu sendiri orang-orang Yahudi. Yang mana mereka melazimkan kalau ada nasikh itu berarti ada bada. Bada itu Allah Azza wa Jalla, keyakinan yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui hanya ketika suatu tadi terjadi, atau ada ilmu baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah. Allah terbebaskan dari sifat-sifat yang demikian. Ini orang-orang Yahudi justru tidak menyetujui nasikh. Justru tidak menyetujui nasikh. Akan tapi apa? Tidak melazimkan bahwasanya Allah, ketika Allah Azza wa Jalla menasakh suatu hukum, baik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ataupun Al-Qur'an dengan As-Sunnah, itu lantas Allah Azza wa Jalla al-bada' atau melazimkan al-bada' pada dirinya. Yaitu Allah baru mengetahui ketika suatu tadi terjadi. Justru bentuk hikmahnya Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, Allah Azza wa Jalla itu menurunkan syariat sesuai dengan sesuai dengan umat manusia atau umat Islam itu sendiri, sesuai dengan kondisi mereka. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berpandangan tentang nasikh dan mansukh itu sendiri. Ini orang-orang Rafidhah sebaliknya ya. Sebaliknya, kalau yang tadi yang menyebutkan, orang Yahudi menyebutkan nggak setuju sama sekali tentang nasikh dan mansukh karena melazimkan bada', maka orang-orang Rafidhah ini wa haula'i ghalu fi isbatin nasikh bal wa ajazu 'ala Allahi al-bada'. Bahkan ini sebaliknya. Untuk membeda dari orang Yahudi, tapi justru malah ya nggak apa-apa Allah ada al-bada'nya, atau melazimkan al-bada' bagi Allah. Itu apa? Akidah al-bada', ya wes nggak apa-apa, Allah baru tahu ketika suatu tadi terjadi. Ini suatu yang keyakinan yang batil juga. Poin yang ketiga, mazhabu Abi Muslim al-Asfahani, karena beliau yang pertama kali mengungkapkan dalil ini, beliau menyebutkan haitsu qala bi jawazin naskhi aqlan wa imtina' wuqu'i syarhan. Yaitu beliau menyebutkan ya mungkin terjadi, logis kalau dipikir nasikh itu mungkin ada, diganti suatu hukum dengan hukum yang lain itu mungkin ada, atau diangkat suatu hukum dengan hukum yang lain itu mungkin ada, tapi enggak terjadi dalam syariat. Beliau juga berdalil dengan Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilun hakimin hamid. Nah, dari ayat ini dari surah Fussilat ayat 42, beliau mengatakan ala ma'na anna ahkamal Qur'an la tabtul abadan la tubtalu abadan wa yuhmalu ayatun naskhi ala takhsis. Nah, beliau membawakan apa? Ayat-ayat nasikh yang disebutkan tadi, yang kita berikan contoh tadi, itu pada makna membawanya ke arah makna takhsis. Nah, akan tapi mazhab jumhur, para ulama kaum muslimin, ini memungkinkan terjadi nasikh dan mansukh. Ya, dalilnya firman Allah jelas dalam surah Al-Baqarah. Man nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami lupakan di dada-dada kalian atau dada mereka, kecuali kami menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Atau dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa idza baddalna ayatan makana ayat. Dan ketika kami menggantikan suatu ayat di posisi ayat yang lain. Dan ayat-ayat yang lain atau dalil-dalil yang lain baik dari Alkitab maupun As-Sunnah jumlahnya sangat banyak sekali yang menjelaskan keberadaan nasikh baik dari sisi akal maupun dari sisi syariat. Baik. Sekarang yang terakhir, poin yang terakhir. Ini enggak ke singgung semuanya, tapi nggak apa-apa. Baik, hikmah dari nasikh itu sendiri, yang pertama rahmatullahi bil ummah wa mura'atu masalihha, yaitu bentuk rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap umat Islam. Jadi karena kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin justru bentuk tidak rahmatnya Allah kalau misalnya syariat tadi dibebankan sama antara satu umat dengan umat yang lain. Justru ketika menasikh satu tasyri' dari satu zaman ke zaman yang lain, bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatawurut tasyri' ila martabatil kamal, yaitu perkembangan syariat ke derajat yang jauh lebih sempurna. Yang jauh lebih sempurna. Ini menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan kontur dakwahnya. Yang ketiga, iradatul khairi lil ummah wa taysir 'alaiha. Menginginkan kebaikan dan kemudahan bagi umatnya, terutama pada nasikh dan mansukh. Misalnya ketika nasikh dan mansukh tadi, atau nasikhnya, penghapusnya adalah sesuatu yang lebih ringan,
Misalnya ayat yang menjelaskan tentang iddah tadi di surah Al-Baqarah ayat 240 yang iddahnya selama 1 tahun digantikan dengan yang lebih ringan, yaitu iddahnya 40 hari. Tapi kadangkala nasakh juga terjadi pada sesuatu yang lebih berat. Contohnya ketika yang pertama puasa, tidak puasa dibolehkan untuk takhir bainal it'ami wal qada, antara memberikan makan kepada orang miskin dengan qada, digantikan sesuatu yang dalam tanda kutip lebih berat bagi seorang hamba, yaitu dengan puasa saja. Ini juga atau yang semisal dengannya, atau yang semisal dengannya. Contohnya apa? Ya kalau misalnya yang semisal dengannya, contohnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan sebelumnya untuk sholat menghadap Baitul Maqdis, terus kemudian diganti ke Masjidil Haram, yang mana Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram," maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ini sesuatu yang sepadan. Ya, antara sesuatu yang lebih ringan atau sesuatu yang lebih berat dalam tinjauan hamba, atau sesuatu yang sepadan. Tapi ala kulli hal yang kita wajib yakini adalah nasikh itu apa? Hukum yang datang setelahnya atau hukum yang menasakh hukum sebelumnya itu statusnya antara sama atau lebih baik. Antara sama atau lebih baik. Tidak mungkin yang nasikhnya itu apa? Hikmahnya tidak lebih baik dibandingkan yang pertama, ini enggak mungkin. Ya, ima sepadan, ima lebih baik. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, "Man nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Demikian kurang lebihnya kajian singkat pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita sehingga bertambahnya tsaqofah kita terhadap usul fikih dalam ulumul Quran ini menjadikan kualitas ibadah kita semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingatkan ikhwas sekalian, kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Tidaklah siapakah yang lebih lalim dibandingkan orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah kemudian mereka berpaling. Dan jangan sampai kita ini punya ilmu, punya wawasan, punya tsaqofah tapi malah berpaling. Ini yang justru apa? Yang justru mengherankan petaka bagi orang-orang yang memiliki ilmu atau memiliki kuasa. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa lewat ini aja, lewat grup ya, supaya lebih luas untuk kalau ada diskusi bisa lewat grup. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu diadakan. Baik, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan datangnya dari syaitan dan kami pribadi. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan hingga sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Nur Fakih atas materi kelasnya di hari ini terkait nasikh dan mansukh. Jadi apabila rekan-rekan semua, baik ikhwan pun akhwat, ada pertanyaan ya, bisa langsung kita diskusikan di grup. Jazakumullah khairan barakallahu fikum juga pada para peserta semua yang telah menghadiri kelas di pagi hari ini. Semoga dapat menghadiri kelas terakhir ya di esok hari, kelas terakhir dari series Ufuk Usul Fikih dalam Ulumul Quran. Demikian kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.